Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Jaizur Rijai, salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, yang juga salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 17 tahun 2020. Ini adalah video ke-10 dalam jurnal harian CPNS saya. Dan materi kali ini telah memasuki agenda keempat dari rangkaian pelaksanaan Latsar, yaitu agenda peran dan kedudukan PNS. Hari ini yang kami pelajari adalah materi kedua dari peran dan kedudukan PNS, yaitu Whole of Government. Apa sih Whole of Government? Kita mulai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, definisi dari WOG yaitu pertama, dari segi policy development, yaitu pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespons satu isu tertentu. Kedua, program manajemen, yaitu pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Dan yang ketiga, service delivery, pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Terdapat beberapa kata kunci untuk memudahkan kita dalam memahami WOG, yaitu terintegrasi, koordinasi, kolaborasi, terpusat, teamwork, one goal, kapasitas, dan terpadu. Lalu, mengapa Whole of Government ini menjadi penting? Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor eksternal seperti dorongan publik, agar dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemudian, faktor internal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Dalam setiap badan atau lembaga, terkadang ditemukan mentalitas silo dan kompetisi antara badan atau lembaga sehingga pelayanan publik tidak terselenggara dengan baik. Oleh karena itu, pelayanan berbasis WOG diperlukan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong disintegrasi. Seperti terjadinya gap-gap yang berlatar belakangi oleh perbedaan sehingga outputnya adalah pelayanan yang tidak maksimal juga. Maka dari itu lagi-lagi WOG perlu diterapkan. Lalu bagaimana WOG dilakukan? Yang pertama, ada koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Koordinasi ini seperti pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak, pertukaran informasi, dan perencanaan bersama serta kerjasama. Kemudian integrasi. Dengan adanya koordinasi, diharapkan dapat mewujudkan kolaborasi antar badan dan lembaga sehingga dapat melakukan perencanaan jangka panjang dan kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama, salah satu dari peserta kerjasama. Ketiga, kedekatan dan pelibatan. Dengan membangun aliansi antar badan atau lembaga sehingga terjadi merger atau penggabungan menjadi suatu struktur yang baru sehingga meningkatkan pelayanan kepada publik. Lalu bagaimana cara-cara WOG dilaksanakan? Ada 4 cara. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Misalnya, dengan merasionalisasikan jumlah lembaga sehingga koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan dalam struktur formal, sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya dalam proses koordinasi. Dan yang terakhir, koalisi sosial. Ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Dalam pelaksanaan WOG masih terdapat beberapa tantangan, antara lain kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya institusi, serta kepemimpinan. Terdapat 5 pola pelayanan dalam praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis dan fungsional.
pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun masih belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan satu pintu. Perbedaannya hanya tergantung pada sejauh mana wewenang koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Ini merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna layanan. Contoh-contoh pelayanan WOG di Indonesia itu antara lain SIM keliling, pelayanan sertifikat tanah One Day Service, Samsat, PTSP penanaman modal, dan portal layanan publik. Rencana aksi saya untuk dapat mewujudkan pelayanan berbasis WOG antara lain dengan berpikiran terbuka terhadap setiap inovasi pelayanan yang ingin ditingkatkan. Mau bertukar informasi dengan rekan kerja atau juga dengan badan atau lembaga lain dalam hal kerjasama untuk mewujudkan pelayanan yang berbasis WOG. Baiklah, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Harapannya informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.